Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Enes Rizky Nur Apriani, Rima Uradewi, Krisna Melati, dan Putri Ayunda. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas dan ujian tengah semester untuk mata kuliah pangan fungsional yang diampu oleh Ibu Distia Rizky Hapsari STPMSI dengan judul Pengaruh Penambahan Inulin dan Serat Pangan dalam selanjutnya. Yang pertama, jurnal pertama yaitu penambahan inulin terhadap indeks glikemik dan beban glikemik. Diabetes mellitus merupakan permasalahan kesehatan global yang dihadapi di negara maju maupun berkembang. Penyakit ini menjadi 10 besar pertama penyebab kematian dan penurunan kualitas hidup seseorang. Konsumsi makanan dengan indeks glikemik dan beban glikemik yang rendah serta tinggi serat sangat dianjurkan untuk pasien diabetes karena sangat berperan dalam menurunkan kadar glukosa darah hingga 9,97 hingga 15,3 mg per dl. Selanjutnya adalah metode. Metode penelitian eksperimen menggunakan desain pengamatan laboratorium untuk mengkaji nilai indeks glikemik dan beban glikemik. Penelitian ini dilakukan melalui 3 tahapan utama, yaitu persiapan formulasi cookies Growell modifikasi, yang kedua pembuatan cookies Growell modifikasi, dan yang ketiga penentuan jumlah cookies yang akan diujikan melalui pengecekan kandungan gizi cookies Growell modifikasi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Hasil penelitian menyajikan kandungan gizi cookies Growell modifikasi. Hasil uji proksimat menunjukkan cookies Growell modifikasi memiliki kadar lemak, kadar karbohidrat difference, dan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan kadar lemak, karbohidrat difference, dan energi cookies Growell yang dikembangkan sebelumnya. Hasil analisis diketahui bahwa antara glukosa dan cookies Growell modifikasi menunjukkan adanya perbedaan IAUC. Indeks glikemik cookies Growell modifikasi dihitung dengan membandingkan nilai IAUC cookies Growell modifikasi dengan glukosa. Berdasarkan hasil kajian, cookies Growell modifikasi dapat dikategorikan sebagai makanan dengan indeks glikemik rendah. Berdasarkan hasil pemeriksaan glukosa darah pada pemberian cookies Growell modifikasi, terlihat bahwa cookies dapat meningkatkan kadar glukosa darah dari 92 mg per dl menjadi 119 mg per dl pada menit ke-30. Kontrol glikemik saat pemberian cookies Growell modifikasi jauh lebih baik dibandingkan kontrol glikemik saat pemberian glukosa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Cookies Growell modifikasi memiliki nilai indeks glikemik dan beban glikemik yang rendah, sehingga cookies dijadikan sebagai pilihan makanan selingan bagi pasien diabetes mellitus. Cookies Growell modifikasi dapat dikonsumsi sebanyak 10 hingga 40 gram sebagai makanan selingan yang dapat mengontrol kadar gula darah seseorang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah jurnal kedua, yaitu pengaruh intervensi tahu kedelai hitam kaya serat terhadap glukosa darah dan inflamasi. Pada tahun 2015, total kematian akibat diabetes mellitus menurut International Diabetes Federation atau IDF adalah sebanyak 5 juta jiwa. Penderita diabetes mellitus tipe 2 mengalami gangguan sekresi insulin, yaitu sel beta pankreas tidak menghasilkan hormon insulin dalam jumlah yang cukup sehingga terjadi penumpukan glukosa di dalam darah atau mengalami resisten insulin, yaitu insulin tidak mampu menstimulasikan glukosa di dalam darah menuju sel karena reseptor insulin mengalami kerusakan. Selanjutnya, metodenya ada metode seleksi dan sosialisasi. Screening awal adalah mencari calon responden diabetes mellitus tipe 2. Penjajakan responden dilakukan dengan cara pemeriksaan glukosa darah gratis. Sosialisasi pada penelitian ini menggunakan 5 tahap. Yang pertama, pengambilan darah. Yang kedua, analisis biokimia darah. Yang ketiga, analisis kadar glukosa darah puasa. Yang keempat, analisis kadar IL-6 dan COX-2 dengan metode ELISA. Dilakukan pengujian proksimat seperti analisis kadar air. Yang kedua, analisis kadar abu. Yang ketiga, analisis kadar protein. Yang keempat, analisis kadar lemak. Yang kelima, analisis kadar karbohidrat by difference. Yang keenam, serat larut, serat dan tidak larut. Yang ketujuh, serat total. Selanjutnya, pembahasan tahu kedelai hitam kaya serat memiliki kadar protein yang tinggi. Menurut BPOM 2011, pangan yang memiliki kadar protein lebih dari 35% disebut sebagai pangan berprotein tinggi, dan pangan yang memiliki serat sebanyak lebih dari 6
gram per 100 gram termasuk pada golongan pangan berserat tinggi. Pengaruh terhadap glukosa darah puasa atau GDP menurut ADA 2014, diabetes mellitus ditandai dengan kandungan glukosa darah yang tinggi saat puasa, yaitu lebih dari 7 mmol per liter atau setara dengan lebih dari 126 mg per dl. Penderita diabetes mellitus tipe 2 membutuhkan diet dengan pangan berprotein dan serat tinggi yang dapat menekan rasa lapar. DFT merupakan produk pangan yang memiliki protein dan serat yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Next. Jurnal yang ketiga yaitu Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan yang diterbitkan pada tahun 2017 dengan judul Efektivitas umbi porang terhadap penurunan kadar glukosa darah penderita diabetes. Indonesia kaya akan sumber bahan baku pati, seperti sumber pati mayor yang terdiri dari beras, singkong, jagung, sorghum, kentang, ubi jalar, talas, serta sumber pati minor yang terdiri dari simpul, garut, suwek, uwi, iles-iles, ganyong, dan porang. Potensi pati minor, yaitu porang, sangat besar, namun komersialisasi sumber pati minor untuk alternatif produk pangan seperti porang masih sedikit. Umbi porang atau Armopalus oncophilus merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia yang banyak tumbuh di lahan hutan di Jawa Timur. Umbi porang pada awalnya dikembangkan untuk mendukung program konservasi hutan. Tidak kalah dengan tepung terigu, umbi porang memiliki kandungan glukomanan yang memiliki fungsi sebagai pengenyal, pembentuk tekstur, dan pengental makanan. Umbi porang sebagai alternatif diet penderita diabetes mellitus. Jumlah penderita diabetes mellitus terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu penata laksanaan diabetes mellitus adalah pengaturan diet, yaitu pembatasan kalori yang salah satunya dikonsumsi melalui beras. Salah satu upaya memenuhi diet penderita diabetes mellitus adalah dengan memanfaatkan umbi porang sebagai alternatif pengganti beras, di mana hal ini terkait dengan rencana induk penelitian Unit 3 Pusat Studi Kedaulatan Pangan, Pakan, dan Kesehatan Keluarga tentang diversifikasi atau aneka panganan beras. Berdasarkan fakta dan fenomena ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini tentang efektivitas umbi porang terhadap penurunan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus. Next. Kemudian metode penelitian. Desain penelitian menggunakan desain penelitian murni rancang acak sederhana dengan the pre-test and post-test control group design, di mana pengambilan data dilakukan di awal dan di akhir atau setelah pemberian perlakuan, baik pada kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan, yaitu menurut Noto Atmojo 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita diabetes mellitus yang ada di Posyandu Lansia Wilayah Kerja Puskesmas Jabung Kabupaten Malang, yaitu sejumlah 47 orang. Next. Hasil penelitian didapatkan kadar glukosa darah subjek penelitian kelompok kontrol pada hari ke-1 atau awal dan hari ke-7 atau akhir pada kategori bukan diabetes mellitus mengalami peningkatan sebesar 12,5%. Kategori belum pasti diabetes mellitus meningkat 12,5% juga, dan kategori diabetes mellitus menurun 25%. Kadar glukosa darah subjek penelitian kelompok kontrol dengan kategori diabetes mellitus hari ke-1 sampai hari ke-7 cenderung meningkat, yaitu sebesar 12,5%. Berdasarkan hasil penelitian pada kelompok perlakuan, didapatkan kadar glukosa darah pada subjek penelitian kelompok perlakuan yang diukur pada hari ke-1 atau sebelum mendapatkan intervensi umbi porang dan hari ke-7 dan ke-14 setelah mendapatkan intervensi umbi porang didapatkan pada hari ke-1 atau awal dan hari ke-14 atau akhir pada kategori bukan penderita diabetes mellitus mengalami penurunan 12,5%. Kategori belum pasti diabetes mellitus tetap dan kategori diabetes mellitus menurun 12,5%. Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa kandungan umbi porang yaitu glukomanan mempunyai sifat fungsional sebagai serat pangan yang memiliki beberapa manfaat antara lain menurunkan berat badan, menurunkan kadar kolesterol, dan juga gula darah, yaitu menurut Mulyono tahun 2010.
Kesimpulan, dari ketiga jurnal dapat disimpulkan bahwa penambahan insulin pada cookies growol modifikasi dapat dikonsumsi sebagai makanan selingan yang dapat mengontrol kadar glukosa darah. Sedangkan tahu kedelai atau serat hitam tidak signifikan menurunkan kadar gula darah, tetapi tetap bermanfaat bagi penderita diabetes. Dan serat pangan yang terkandung dalam ubi porang dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.